Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, Allahu Akbar. Haji. Ya, alhamdulillah. Walaupun dalam keadaan pandemi yang akan segera berakhir, mudah-mudahan ya kita diberikan kesehatan sehingga bisa bertemu bertatap muka pada hari ini dalam rangka mempelajari materi yang sangat penting untuk kehidupan kita, yaitu matematika. Ya, sebelumnya Bapak presensi dulu ya, daftar hadir dulu. Yang tidak hadir ada nggak? Coba dilihat teman-temannya hadir semua. Hadir. Ya, bagus, kelas ini kompak sekali. Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai, coba dulu. Bapak paling tidak suka kalau di kolong kursi, kolong meja ada sampah. Ya. Coba lihat dulu ah. Biasanya tadi sudah istirahat disimpan di kolong. Ya, padahal di luar ada tempat sampah disediakan tuh kan banyak. Parah ini. Cepat, buang dulu. Itu kan sarang penyakit. Nanti kalau sudah sakit, ya bagaimana? Ya, tidak bisa belajar semestinya. Apalagi minggu depan kita akan PA, ya, penilaian akhir tahun. Ya, duduk kembali. Terima kasih. Kemudian silakan siapkan buku matematikanya di meja. Tidak ada hal lain selain buku bacaan, buku tulis matematik. Tugas-tugas yang lain simpan dulu. Ya. Ada yang tahu materi hari ini apa? Ada yang tahu? Kita akan mempelajari sifat dan jenis-jenis segi empat. Nanti kita akan melaksanakan model pembelajaran yang baru, yang jarang kalian laksanakan bersama guru kalian sebelumnya, yaitu model discovery learning. Ya, dimana nanti kalian akan menemukan konsep sendiri dengan berdiskusi dengan teman-teman. Nanti Bapak bantu, ya, dengan doa. Enggak dibantu lah, nanti dibimbing, ya, gitu. Nanti setelah pembelajaran ini mudah-mudahan kalian bisa menjelaskan sifat-sifat setiap jenis segi empat secara benar. Mudah-mudahan kalian bisa membandingkan kesamaan dan ketidaksamaan dari sifat-sifat berbagai segi empat secara benar. Kemudian mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan hubungan dari dua atau lebih segi empat secara benar. Dan kemudian yang keempat, mudah-mudahan kalian bisa menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan sifat-sifat segi empat secara tepat. Ya, ini manfaatnya. Coba manfaat mempelajari segi empat. Coba ada yang tahu? Mengukur luas ruangan. Mengukur luas. Memang ruangannya segi empat. Ini segi empat tidak? Iya. Alasnya segi empat. Bisa ya mengukur luas ruangan. Ada lagi Cung? Apa? Naik? Mengukur luas lahan. Mengukur luas lahan. Perluasan terus. Yang lain ada lagi nggak? Manfaatnya? Ya? Bisa menghitung banyaknya keramik. Iya, bisa menghitung banyaknya keramik. Kalau nanti kan kamu punya rumah sendiri, pasang keramik, ya. Setelah tahu luas rumahnya, bisa kan diperkirakan keramiknya harus berapa dus yang diberi, ya. Karena kalau kebanyakan beli kan lebar istilahnya ya. Sayang juga, mendingan dipakai untuk beli cat, ya. Dipakai untuk apalagi beli peralatan lainnya di rumah, ya. Jadi dengan matematika, dengan mengetahui segi empat, paham dengan segi empat, kita akan dipermudah dalam melaksanakan kehidupan. Sebagian kehidupan kita dipermudah dengan kita mengerti konsep dengan segi empat. Ya, manfaatnya itu ya. Terima kasih ya. Satu, bisa memprediksi banyaknya keramik ya. Tadi sudah disebutkan. Bisa mengukur lahan, ya, lahan tanah, lahan sawah. Ya, kan lahannya ada yang segi empat itu, ada yang segi empatnya beraturan kan ya, gitu. Ada yang tidak beraturan lahan mah ya, tapi kan tetap bisa ditarik, dipotong-potong menjadi beberapa bangun dan. Nah, jadi dihitung
luas masing-masing nanti ya. Tapi saat ini yang akan kita fokuskan adalah mempelajari sifat-sifat berbagai jenis segi empat ya. Membuat benda yang memiliki bentuk salah satu jenis segi empat seperti membuat lemari itu kan segi empat. Bahkan ada yang tahu nggak ini motivasi saja. Pernah kalian di pesantren mengaji kitab ta'lim belum? Pernah? Pernah kan? Udah sampai bahasan tentang mengagungkan ilmu belum? Udah belum? Masih ingat nggak? Di sana tertulis, ya, tertulis di dalam kitab tersebut tertulis bahwa Imam Abu Hanifah pun yang pertama kali membuat lembaran kertas berbentuk segi itu yang pertama siapa? Imam Abu Hanifah. Ya, jadi segi empat itu penting. Karena dulu itu ilmu-ilmu hanya tercatat pada daun, ya. Daun kan bentuknya tidak jelas. Apalagi tidak kulit, ya, kulit hewan, batu bahkan, ya. Tapi setelah Imam Abu Hanifah hadir menjadi seorang ahli fikih, dia memiliki pemikiran untuk menuliskan ilmu, bagaimana caranya supaya ilmunya mudah disimpan. Kamu disimpan tengah gorolong, coba kalau bentuknya bukunya lingkaran, disimpan kumaha? Kan bisa wae ngagorolong ya. Kalau tempatnya mudun ya, agak menurun gitu kan. Tapi kalau bentuknya segi empat, maka buku enak disimpan. Ya, gitu. Juga nulisnya enak, teratur, pinggirnya rata ya. Coba kalau bulat kan, yang atas sedikit ya untuk nulisnya. Yang tengah, yang kedua jajar yang kedua, baris kedua lumayan agak panjang. Baris ketiga agak panjang gitu kan ya. Kalau bentuknya bukan segi ini nulisnya segini, ini lumayan. Bukan nulisnya kan beda-beda ya. Tapi kalau segi empat, kan nulisnya semuanya rata, samping kiri, samping kanan rata dia nulisnya ya. Ini salah satu segi empat itu salah satu ya. Salah satu yang dipakai ulama untuk menuliskan ilmu. Coba Al-Quran, ada ya yang bulat lingkaran, ada nggak? Nggak ada ya. Yang sejarah motivasi semuanya pasti segi empat. Ya bagus, itu manfaat dan motivasi yang Bapak berikan sebelum mempelajari. Selanjutnya seperti biasa karena kita ada discovery learning, diantaranya kalian akan menganalisa, mengolah, itu harus diskusi bareng-bareng ya. Karena satu otak tidak akan lebih baik dari beberapa bekerja sama. Ini kelompok satu ya, sesuai kelompok yang dulu Bapak pernah sampaikan di bab sebelumnya. Kelompok satu Elsa, Anitia, Meisa, Neisira, dan Mudahlia. Kelompok dua Anggita, Suci, Ina, Mega, Ila. Kelompok tiga Saskia, Pani, Ajahara, dan Nuri. Kelompok empat Jakia, Ina, Sipa, dan Pira. Ya, silahkan bergabung bersama kelompok masing-masing. Segera, ayo. Karena kita waktunya mepet ya. Coba bergabung. Langsung malik we kalau sudah dekat mah kelompoknya. Awas, kabelnya ada kabel. Ya, kelompok 4 kelompok ya. Nah, kalau sudah Bapak bagikan ya, ini ada lembar kerja peserta didik di mana kalian di sini akan dibangun konsep ya melalui LKPD ini. Lembar kerja peserta didik ya, kelompok satu aja ya, bareng-bareng dibaca bareng, kerjakan bareng. Pokoknya diskusi ya, diskusi aja.
sebelum dikerjakan, perhatikan dulu. Bapak akan menggali dulu kemampuan awal kalian tentang segi 4. Karena kan dulu pernah di SD ya. Pernah di SD belajar segi 4? Pernah nggak? Pernah ya. Nah, di sekitar kita banyak terdapat berbagai benda 2 dimensi berbentuk segi 4 dan segi 3. Bentuk segi 4 dan segi 3 itu bermacam-macam. Ada yang tidak beraturan, ada juga yang beraturan. Ya. Nah, sekarang Bapak akan tanya dulu ya. Siap nih. Nih, yang mau menjawab acungkan tangan langsung jawab. Ya, jangan langsung menjawab. Ya, yang pertama nih. Dari kelompok 1, mana kelompok 1? Nih. Siap. Acungkan tangan. Segi 4 atau bukan? Yang keras segi 4 atau bukan? Bukan. Ya, bagus. Mana seginya ya? Nggak ada garisnya ya. Ya, kemudian dari kelompok 2. Nih, segi 4 atau bukan? Segi 4 atau bukan? Segi 4. Kenapa tuh segi 4? Kenapa tahu segi 4? Sisinya, iya betul, sisinya ada. Iya, sisinya ada. Cik, namanya apa? Segi 4 itu namanya apa? Yang bentuknya kayak gitu. Bareng-bareng aja jawab. Trapesium. Nah, kalau bareng-bareng kan nggak malu. Kalau sendiri-sendiri banyak malunya. Ya, malunya santri. Ya. Ya. Kelompok 3. Coba. Segi 4 atau bukan? Bukan. Waduh, langsung bukan. Ya. Ini bukan segi apa itu kan nih? Aduh, lope, tahu lope ya? Lope. Cik, ini segi 4 atau bukan? Kelompok 4. Segi 4. Apa nama jenisnya cik yang kayak itu teh? Jajar genjang. Balik lagi kelompok 1. Cik, segi 4 atau bukan? Segi 4. Apa bentuknya kayak gitu? Belah ketupat. Berikutnya, segi 4 atau bukan ini? Kelompok 2 lagi. Bukan, ya. Kelompok 3 ini segi 4 atau bukan? Bukan. Kelompok 4 segi 4 atau bukan? Apa bentuknya? Iya, namanya persegi panjang. Cik, jawab bareng-bareng sekarang mah. Segi 4 atau bukan? Apa namanya? Persegi, berarti SD-nya benar, hanya lulus. Selanjutnya, segi 4 atau bukan? Bukan, kenapa bukan? Iya, ini sisinya ada 6. Ini segi 4 atau bukan? Segi 4. Apa namanya? Ini segi 4 atau bukan? Segi 4 atau bukan? Lihat sisinya itu ada berapa? 4. Apa namanya? Ini kan tadi yang ini kan tadi kamu layang-layang, ini persegi, ini kamu tadi jawab persegi panjang. Ini belah ketupat. Kalau ini yang dimerahin sama Bapak nih. Apa itu? Kan sama seginya ada 4. 1, 2, 3, 4. Tapi apa namanya? Kan tadi Bapak bilang di awal, berarti itu mas segi 4 tidak atau segi 4 sembarang. Ya. Sembarang. Segi 4 tidak beraturan. Tapi kalau nggak punya nama tidak beraturan. Ya. Nah, gitu. Nah, selanjutnya kamu masih ingat bab sebelumnya kamu mempelajari tentang garis dan sudut. Hubungan 2 garis nih. Ada 2 garis. Kemudian dipotong oleh garis baru, bukan ya? Udah belajar ya? Tapi sebelumnya tadi kamu simpulkan dulu. Segi 4 itu apa? Kan tadi kamu sudah tahu contoh-contohnya. Cok saurang. Siapa? Cung. Coba segi 4 itu apa? Ya, Kina. 4 sisi dan 4 titik sudut. Terus itu aja?
lumayan lah. Ya, segi 4 adalah bangun datar yang memiliki 4 sisi dan 4 titik sudut. Bisa, lumayan. Plus, apa lagi? 4 ruas garis, ya sisi kan sama, ruas garis sisi. Ya, kita simpulkan saja, lihat nih. Ini menurut Clement ya. Jadi segi 4 itu adalah bangun datar yang terbentuk dari 4 ruas garis. Benar. Ruas garis posisinya ya. Yang ditentukan oleh 4 buah titik. Ada 4 titik. Yang setiap 3 titiknya tidak segaris. 3 titiknya tidak segaris, ini nih maksudnya nih. Titik ini kalau pakai titik ya sama Bapak. Ini pakai titik. Di sini pakai titik. Di sini pakai titik. Tidak segaris, ya. Coba gerak, kita tarik garis. Tarik garis ke sini. Ini kelewat nggak ini nih? Tarik garis ini. Kelewat nggak? Ini yang ini harus terlewat ini, terlalui oleh garis. Kalau ini kan segaris namanya nih. Nih, ini segaris. Nah, 3 titik ini berarti segaris. Semuanya terlalui oleh garis. Ini yang ini kan titiknya di sini. Terlalui oleh garis ini enggak? Tidak. Tuh, ini di sini titiknya. Kalau titiknya di sini akan terlalui oleh garis. Yang ketiga, titiknya tidak segaris. Setiap 3 titiknya tidak segaris. Itu adalah segi 4. Selanjutnya, ya. Tentang tadi hubungan 2 garis pada bab sebelumnya. Coba, ini nih, masih ingat gak ini? Kalau ada 2 garis kayak gini, garis biru dan garis ungu, tuh. Hubungannya apa? Sejajar. Kenapa tahu sejajar? Iya, karena memiliki Jarak yang sama. Ini kan jaraknya sama. Kalau diukur pakai penggaris ini misalkan 7 cm ini 7 cm. Bisa mendatar, bisa juga ini ya, tegak. Yang penting dua-duanya dengan posisi yang sama. Kalau salah satunya yang ngeyeng ini sejajar nggak? Enggak. Sejajar nggak? Enggak. Kalau nanti diperpanjang akan diadu. Ya, itu. Kalau ini satu gini, ini sejajar nggak? Enggak. Nanti kalau diperpanjang ini di sini akan diadu. Yang sejajar itu kalau diperpanjang terus menerus tidak akan berpotongan ya, tidak akan bertemu ya. Itu bagus, itu sejajar. Yang kedua nih, ini. Yang kedua, ada 2 garis hitam dan ungu. Apa hubungannya? Apa? Tegak lurus ya. Ini tegak lurus. Kenapa tahu tegak lurus? Cirinya apa? Kenapa tahu tegak lurus? Cirinya apa? Ini Membentuk siku-siku. jadi perpotongannya membentuk Siku-siku. sudut. Berapa siku-sikutnya derajatnya? 90. 90 derajat. Bagus. Ini berarti tegak lurus. Kemudian ini apa nih? Garis biru dan garis merah. Perpotongan. Apa? Perpotongan. Sama tuh dengan tadi juga berpotongan kan? Ini berpotongan. Apa bedanya? Hah? Ini mah berpotongannya tidak. Membentuk siku-siku. Jadi berpotongan saja ya. Kalau yang ini berpotongannya tegak lurus. Bisa membentuk sudut siku. Jadi kesimpulannya apa, Cok? Hubungan 2 garis ada 2 ada yang sejajar, ada yang berpotongan. Sejajar dan berpotongan ada 2 jenis, ada yang ini kayak ini, berpotongan tegak lurus. Ya, ada yang berpotongan tidak tegak, berpotongan sembarang ya, sudutnya bebas ya.
Nanti juga lebih lanjut kamu akan dipelajari di kelas 8 yang sejajar juga ada dua macam. Ada yang sejajar ada jaraknya, ada yang sejajarnya tidak berjarak alias dempetan garis ini. Ya, itu hanya sekedar menggali informasi. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, saya akan berdiskusi berkelompok. Bapak akan menilai satu kedisiplinan kalian, dua percaya diri kalian, kemudian kerjasama kalian dengan kelompok, kemudian tanggung jawab kalian. Selesai tidak hanya itu LKPD, itu tanggung jawab. Disiplin kalian tidak ada yang ngobrol, diskusi fokus, itu disiplin. Percaya diri nanti tampil presentasi di depan berani, itu percaya diri. Ya, silakan. Durasinya hanya kalau bisa 30 menit ya. Kalau bisa lebih cepat lebih baik ya. Silakan dikerjakan. Ini Bapak bagikan ini juga nih. Sebagai panduan kan kalian buku paket nggak punya, Bapak bagikan ini. Mana tadi? Oh itu. Bahan ajar ya. Sekedar bacaan-bacaan. Nanti mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Ini bahan aja, ini buatan Bapak, buku lah. Kan bukunya per materi, per pertemuan ada bukunya. Silakan. Waktunya 30 menit ya. Jika tidak ada yang dimengerti, acungkan tangan, Pak. Nanti Bapak datang ke kelompok kalian. Berdiskusi saja. Baca ya petunjuknya, baca. Nih, ini stimulusnya nih. Ini stimulus atau rangsangan buat kalian. Ya, ini stimulusnya nih. Ada beberapa jenis segi 4 beraturan. Nih, juga ada beberapa sifat ya. Ada beberapa sifat. Di LKPD ada. Tapi di LKPD sudah ditabelkan sama Bapak. Nanti kamu lihat sifat-sifat yang cocok, yang sesuai, nanti dicekliskan ya. Misalkan sifat pertama sesuai dengan bangun datar, ini trapesium, checklist di trapesium. Tidak sesuai, sakra atau silang. Ya, silakan. Ini yang mau bertanya silakan acungkan tangan ya. Ya, kelompok berapa ini? Kelompok 2. Gimana? Mas, yang mana yang kedua ya? Kedua. Untuk yang ketiga mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Berarti yang sejajarnya ada 2 nih. Lihat gerak. Itu kan ada ciri kesejajaran yang ada panah. Panah yang searah berikutnya ciri sejajar. Ini kan ciri sejajar ini kan. Nah, kalau 2 pasang berarti ini kan sepasang. Ada 2 di dalam bangun datar tersebut, ada 2 yang sejajarnya, ada 2 pasang. Ya. Nanti kalau sesuai checklist, kalau tidak sakra atau silang ya. Ada lagi yang mau bertanya? Acungkan tangan boleh. Gimana? Nah, memang ini agak sulit ya dimengerti ya. Mempunyai sepasang sisi yang berdekatan sama Pak. Nah, yang berdekatan itu sisi yang dekat, yang apa ya? Yang nyambung, ya. Sisi yang terhubung gitu. Ini nih sisi yang terhubung. Misalkan ini kalau segini panjang ya. Nah, ini berdekatan tuh
dekat karena dia terhubung nih, ya. Itu yang berdekatan. Atau yang ini sama ini, atau diganti ini sama ini, ya. Sepasang sisi yang berdekatan sama apa? Yang berdekatannya sama panjang. Nah, ini sama ini panjangnya sama, ya. Yang ini sama ini panjangnya sepasang. Ini masing-masing. Ini sama ini sama panjang, tapi tidak sama dengan yang lain. Itu, ya, tidak sama dengan pasangan yang itu. Gitu. Coba. So. Ada lagi nggak? Kamu bertanya kelompok 4 nggak ada kesulitan? Belum. Kelompok berapa ini teh? Kelompok 3 nggak ada kesulitan? Belum. So, ya waktunya hampir sudah berjalan 10 menit. Ya, coba. Nanti kita presentasi, ya. Lagi Bapak ingatkan ya. Jadi ciri sejajar itu kalau dalam garis dia ada arah panah yang searah. Ya, lihat sini. Berarti ini sama ini jajar ya. Ada pertanyaan lagi? Boleh acungkan tangan. Ya, kelompok 4 Pira gimana? Ada kesulitannya? Masing-masing diagonal nomor 8 ya. Ini nih. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Nah, gini nih, misalkan kita potong aja nih. Buat diagonal kan kalian sudah tahu diagonal. Ini kan? Kan biasa juga udah tahu diagonal kan? Apakah daerah yang bawah yang diarsir dengan daerah yang atas yang tidak diarsir luasnya sama? Seimbang nggak? Adil nggak? Gitu. Kalau adil berarti iya. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian ya sama. Misalkan yang ini nih yang trapesium. Coba nih trapesium. Diagonalnya mana? Ini kan? Ini sama ini. Ini enggak? Seimbang nggak luasnya? Sama nggak luasnya? Terbagi 2 nggak? Luas yang mana? Atas atau bawah? Iya, berarti ini mah tidak. Ini sesuai berarti sifat yang ini. Ya? Oke, itu aja. Oh, lanjutkan. Ya, kelompok berapa ini? 3. Kelompok 3. Kemana nih? Oh, pertama. Diagonal yang terbentuknya membentuk siku-siku enggak? Ini ya, nih persegi panjang. Ini kan dua diagonal, 1, 2. Ini sudutnya ini siku-siku. Ya kan kalau siku-siku itu kan kayak ini nih. Ketat ya. Ini sama ini datar sama tegak enggak? Coba diputar-putar di bangunnya nih, diputar-putar si AKPD-nya. Datarkan sama kamu ininya. Apa kamu jadi kayak kira-kira datar dan tegak? Kalau datar dan tegak itu pasti siku. Kalau enggak tidak akan mungkin siku. Ya. Coba. Ayo hapus terus berjalan. Coba di
Diskusi aja sama ngobrol. Jangan harewasan, jangan malu-malu sok ngobrol. Boleh kalau maskernya lengah itu boleh dibuka. Ya. Maskernya lengah boleh dibuka lah. Bapak juga nggak pakai masker soalnya lunak sama. Tapi kalau ada yang tidak punya masker Bapak bawa. Ada. Di bahan ajar bisa ada bacaan di bahan ajar itu yang Bapak bagikan bisa dibaca, mudah-mudahan ada bantuan dari sana. Kita diskusikan dengan teman, ya, diskusikan dengan teman. Ya, waktunya tinggal 8 menit lagi. Ayo, waktu. Ada yang sudah selesai, acungkan tangan kelompok berapa? Ini yang siapa tadi yang acung duluan? Yang acung duluan kelompok 4 ya. Ya, Bapak kasih kesempatan. Kelompok 4 silakan hasil isian LKPD-nya boleh dipresentasikan, ya, dibacakan di depan. Ya. Silakan, depan. Mau semuanya? Mau perwakilan? Hah? Perwakilan, coba. Depan. Yang lain, apa yang dibaca, isinya itu disesuaikan. Kalau ada yang berbeda, ya. Kalau ada yang berbeda, nanti bisa acungkan tangan, menyanggah, ya. Siap, silakan. Pembukaan dulu, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira, saya perwakilan dari kelompok 4. Udah kenal ya? Ya, lanjut ke Bapak. Terus Saya mau mempresentasikan. Jangan grogi ya. tentang identifikasi sifat-sifat masing-masing segi 4. Siap. Berbagai sifat segi 4 berdasarkan sisi dan sudutnya. 1. Tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar, yaitu hanya layang-layang saja dan yang lainnya tidak Sesuai ya? sesuai. Iya. Nanti kalau ada yang mau menyanggah, bentar dulu, ada yang mau menyanggah? Dari nomor 1 itu ada yang mau menyanggah? Tidak. Oh, berarti sama ya? Iya. Yang kedua, mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar, yaitu trapesium saja dan yang lainnya tidak. Oke, ada yang mau menyanggah? Yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar hanya trapesium. Hanya yang ini. Yang lainnya tidak. Ya. Berarti tidak. Setuju semuanya ini? Lanjut. Yang ketiga, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar,
yaitu jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Jadi jawabannya jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan Persegi. sama nggak sekalian? Sama. Sama juga. Terus Yang keempat, pasangan sisi yang sejajarnya sama panjang, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. yang sejajarnya sama panjang, pasangan yang sejajarnya sama panjang. Ini atas sama bawah. Nih, sama panjang nggak? Ini sama ini. Kiri kanan sama panjang nggak? Jadi jawabannya dapat ya. Dari mulai jajar genjang sampai Persegi. sama nggak? Kalian ada yang mau menyangka dulu? Aman? Lanjut. Yang kelima, semua sisinya sama panjang, belah ketupat, dan persegi saja. Semua sisinya sama panjang 5. Sisi manapun panjangnya sama. Jawabannya tadi apa kali kamu? Belah ketupat dan persegi. Ada yang menyangka? Ada yang berbeda? Tidak. Lanjut. Keenam, semua sudutnya siku-siku, ada persegi panjang dan persegi. Segi panjang dan persegi sama? 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 Sama. Terus? Yang ketujuh, mempunyai sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, layang-layang, belah ketupat, dan persegi. Sepasang sisi yang berdekatannya sama apa? Iya. Layang-layang, belah ketupat, dan Persegi. sama nggak? So, nggak apa-apa, sok acungkan. Ada berbeda? Sama? Sama. Terus? Kedelapan, masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Ya. Ada jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Ada yang berbeda nggak? Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama. Apa saja tadi Neng jawabannya? Jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Jajar genjang, belah ketupat, Persegi panjang, persegi panjang, dan persegi. sama nggak? Bagus nih. Terus? 9, kedua diagonal saling tegak lurus. Layang-layang, jajar genjang, belah ketupat, Berapa? 3. layang 3. Apa saja? Layang-layang, jajar genjang, dan belah ketupat. Kedua diagonal saling tegak lurus. Apa saja tadi Neng? Layang-layang, jajar genjang, belah ketupat. Ada yang mau menyangka? Ada yang beda? Ya, Neng. Siapa namanya kamu teh? Nesira. Kamu bedanya di sebelah mana? Yang tadi? Oh, jadi harusnya jajar genjang tidak tidak sesuai dengan sifat yang tadi ya? Yang tegak lurus. Oke. Mana yang betul ya? Coba kita lihat ini. Mana yang betul? Jajar genjang ini ya? Ini kita tarik garis diagonal. Ini siku-siku nggak? Kalau ini siku-siku berarti dia tegak lurus. Kalau tidak siku-siku berarti tidak tegak lurus. Tidak tegak lurus. Ini perkiraan secara kasat mata lah. Gak usah pakai busur karena nggak ada busur ya. Seperti ini. Siku-siku nggak? Hah? Tidak siku. Berarti tidak tegak lurus. Jadi tidak sesuai untuk sifat yang kedua diagonal saling tegak lurus. Berarti ini harusnya disilang ya tabelnya. Nih, harusnya disilang ya. Ya nggak apa-apa, lanjutkan. Nanti aja di sana. Sok lanjutkan. 10, kedua diagonal berpotongan mengikuti tegang masing-masing. Jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Sama nggak? Sama? Iya. Terakhir? 11, sudut berhadapan sama besar. Jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Jajar genjang. Belah ketupat, persegi panjang, persegi. Nah, ini berhadapan kayak gini ya. Ini sama ini berhadapan ya. Terus yang ini sama yang ini berhadapan. Dia besarnya sama. Mana yang sesuai? Ini ya jajarannya terus belah. Ini
Ini sama ini besarnya akan sama. Ini juga ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, 60 ya, per. Yang lainnya ini tidak sama ini sama ini. Beda ya. Ini sama ini beda. Kalau ini luas, lebih besar sudutnya, ini lebih kecil. Ini sudut tumpul, ini sudut lancip ya. Maka akan beda besarnya. Jadi tidak sesuai ini ya untuk sifat yang ke-11. Ini pun sama. Ya, ini sama ini sama nggak besarnya? Beda. Ini lebih runcing atau lebih kecil daripada yang atas ya. Gitu. Berarti ini juga tidak sesuai untuk sifat yang ke-11. Ya, lanjut. Kegiatan berikutnya. Ya. Jadi gimana? Coba. Kegiatan 2, mari menganalisa. Yang ke-1, tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar, Ya. yaitu layang-layang. Yang tidak punya pasangan sing sejajar apa? Layang-layang. Layang-layang. Terus? Mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar, trapesium. Iya. Mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Pasangan sisi yang sejajarnya sama panjang, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi. Semua sisinya sama panjang, belah ketupat, dan persegi. Ya. Semua sudutnya siku-siku, Yang lain boleh menyangga ya kalau ada yang berbeda. persegi panjang, dan persegi. Mempunyai sepasang sisi yang berdekatan sama panjang, layang-layang, belah ketupat, dan persegi. Masing-masing diagonal membagi daerah menjadi 2 bagian yang sama, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Kedua diagonal saling tegak lurus. Nah, itu yang tadinya yang itu tadi kan Neng. Jawabannya kurang tepat ya. Jadi itu jangan disebut ya. Jadi gimana? Layang-layang dan belah ketupat. Oh, jadi yang jajar ininya tidak? Tidak. Iya, tidak termasuk ya, tidak sesuai. Terus? Kedua diagonal berpotongan di titik tengah masing-masing, Ya. jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Ya. Sudut berhadapan sama besar, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, dan persegi. Ya. Itu ya sifat-sifat berbagai segi 4. Ya, boleh kembali duduk dulu. Terima kasih. Beri aplaus untuk Pira Ananda. Nanti dikasih reward ya. Nanti diambil di Padang ya. Ya, terima kasih itu sudah tampil. Sifat-sifat berbagai segi 4 sudah kalian temukan. Tinggal kita ambil garis besarnya. Dilihat dari sisi pembentuknya. Ya. Dilihat dari sisi pembentuknya. Jadi ada berapa jenis segi 4 itu? Dari sisi pembentuknya ada berapa jenis? 3. Udah diisi kan ya? Udah diisi ya yang kegiatan 3? Ada 3 jenis segi 4 secara garis besar menurut pasangan atau menurut sisi-sisi pembentuk ya, yaitu yang pertama, coba kelompok 1 yang pertama apa? Tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. Nah, segi 4 yang tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. Ini bagian pertama atau jenis pertama. Yang kedua, kelompok 2 apa? Memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar. Ya, memiliki atau mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar. Kemudian kelompok 3 memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. Ini aja jadi 3. Sebetulnya segi 4 itu terbagi 3 jenis. Ada yang tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar, ada yang mempunyai tepat sepasang sisi yang sejajar, ada yang mempunyai 2 pasang sisi yang sejajar. Yang tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar apa? Kelompok 4.
Yang tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar apa? Layang-layang. Layang. Layang-layang kan lihat. Ini sama ini sejajar nggak? Ini sama ini sejajar nggak? Ini sama ini sejajar nggak? Nggak ada yang sejajar. Semua juga kalau dilanjutkan dia akan bertemu. Ya, misalkan ini sama ini jelas ini bertemu di sini. Ujungnya ya. Ini sama ini. Ya, ini sama ini nih. Ini sama ini. Coba lanjutkan, perpanjang. Akan bertemu nggak? Akan bertemu, berarti dia tidak sejajar. Tidak ada sisi yang sejajar. Ini kita perpanjang di sini. Ini kita perpanjang di sini. Dia juga akan bertemu, berarti tidak sejajar. Tidak mempunyai pasangan sisi yang sejajar, berarti hanya layang. Jenis yang kedua adalah segi empat yang mempunyai tepat sepasang sisi yang apa? Jawab bareng-bareng. Trapesium. Trapesium, dia ini kan jelasin di gambarnya juga ya. Ini arah kesejajarannya ada. Ya, arah ciri kesejajarannya ini ada. Ya, hanya sepasang sejajar. Ini sejajar ini sama ini? Enggak, karena kalau perpanjang akan bertemu, berarti tidak sejajar. Berarti hanya apa? Hanya trapesium. Cuman yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Apa? Cik, bangun segi empat apa namanya? Yang mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Sejajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi. Iya, ada empat, ya. Ada empat itu mah keroyokan. Ya, jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang dan persegi. Ya, itu adalah yang memiliki dua pasang sisi yang itu secara garis besar. Ya, secara garis besar segi empat terbagi tiga jenis. Ada yang tidak memiliki pasangan sisi yang dua, ada yang memiliki hanya satu pasang sisi yang tiga, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Ya. Nah, berikutnya kita akan mencoba untuk mengambil kesimpulan. Ya, ini nih kita latihan dulu nih. Ini cuma sekedar ini ya. Lihat di sana ada di LKPD ya. Pengertian jajar genjang itu kan tadi apa? Apa jajar genjang itu? Tadi apa jajar genjang? Segi empat yang yang memiliki dua pasang sisi yang. Kalau ini memiliki dua pasang sisi yang. Ini memiliki dua pasang sisi yang. Ini juga memiliki dua pasang sisi yang. Tapi kok namanya beda sih? Padahal sama, mempunyai dua pasang sisi yang sejajar. Kenapa itu beda? Ada sifat lainnya ya? Ada sifat lainnya untuk belah ketupat. Apa sifat lainnya untuk belah ketupat? Apa sih sifat lainnya yang membedakannya dengan jajar genjang asli? Yang trust, Neng, apa? Tarik. Iya, semua sisinya sama panjang. Itu. Jadi, walaupun dia memiliki sifat yang sama, yaitu memiliki dua pasang sisi yang sejajar, tapi di belah ketupat ada lebihnya. Sisi-sisinya yang sejajar itu semuanya panjangnya sama. Jadi kalau gitu boleh nggak? Boleh nggak? Kalau belah ketupat, Bapak bilang belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Boleh nggak? Boleh. Boleh nggak? Boleh nggak kalau disebutkan gini? Pengertiannya belah ketupat. Sama Bapak boleh nggak? Belah ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Ya, boleh nggak? Boleh. Ini kan ini jajar genjang nih. Kita
bisa buat oleh ketupat dari jajar genjang ini. Sisinya aja kurangin, ya. Nah, segini aja. Ya, jadi apa ini? Jadi belah. Walaupun dia posisinya miring, dia tidak ditegakkan kayak gini. Ketupat ya. Jadi masih jajar genjang, ini juga jajar genjang, cuma jajar genjangnya memiliki sisinya semuanya sama panjang. Ya, gitu. Coba sekarang kita kaitkan dengan persegi panjang. Nih, kan sama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Kan persegi panjang juga sama, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Sama kan? Ya. Bedanya apa dengan jajar genjang? Coba. Bedanya apa? Lebihnya. Lihat lagi di LKPD. Lebihnya apa dari persegi panjang? Kan sama sifat awalnya dengan jajar genjang. Tapi dia punya kelebihannya apa? Apa sih? Iya, semua sudutnya siku semua sudutnya siku. Jadi jajar genjang ini kalau kita sudutnya kita samakan 90, ini 90, ini 90, ini 90, maka bentuknya akan menjadi apa? Persegi panjang. Jadi definisi persegi panjang. Dicontohkan tadi, semoga kan yang dicontohnya kayak ini. Bila ketupat adalah jajar genjang yang semua sisinya sama panjang. Berarti kalau secara definisi yang tadi, ya, mencontoh dengan yang tadi, persegi panjang apa definisinya? Dikaitkan dengan jajar genjang. Coba, ada yang tahu? Boleh? Acungkan tangan. Ada yang tahu? Coba kaitkan. Ya? Yang tarik. Persegi panjang adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. Iya, betul. Jadi persegi panjang itu adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku. Jadi persegi panjang asalnya menjajar. Gitu. Terakhir kita kaitkan persegi dengan jajar genjang karena memiliki hubungan kan tadi, memiliki dua pasang sisi yang sejajar. Kalau dikaitkan dengan jajar genjang, persegi, apa kelebihannya sifat persegi yang tidak ada di jajar genjang? Apa? Coba apa? Sepasang sisi yang sama panjang. Ya, selain itu apa? Semua sisinya sama panjang. Semua sisinya sama panjang. Ada lagi lebihnya apa yang tidak ada di jajar genjang? Lihat di tabel yang sudah kalian ini. Sudutnya sama yaitu siku. Ya, jadi kelebihannya persegi dibanding jajar genjang itu, walaupun dia sama memiliki dua pasang sisi yang sejajar, ya, tapi dia punya kelebihan satu, persegi mah semua sisinya sama panjang. Dua, semua sudutnya siku. Jadi ada yang bisa nggak mendefinisikan persegi jika dikaitkan dengan jajar genjang? Kayak tadi Pina. Kan Pina tadi sudah bisa. Persegi panjang adalah jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku. Berarti sekarang persegi. Coba Acung, selain Pina, jangan Pina, yang lain. Soalnya Acung aja, kalau Sajung nggak apa-apa, nggak akan dipentungin, nggak akan. Ya. Mau disusulan, mau tidak akan dimarahin, salah juga. Ayo Acung aja, jangan malu-malu. Definisinya, Cung, sok, Ila, bisa?
cara dihubungkan dengan jajar genjang. Cung. Ya? Persegi adalah jajar genjang yang memiliki dua pasang sisi sejajar yang semua sisinya sama panjang dan keempat sudutnya satu. Iya, jadi jajar genjang yang memiliki 4 sisi yang sama panjang dan semua sudutnya. Iya, itu lebihnya. Jadi si persegi juga dia masih jajar genjang, cuma jajar genjangnya memiliki sisi yang sama panjang semuanya. Dan plus sudutnya juga sama besar, yaitu siku. Awas, harus siku-siku. Kalau tidak siku-siku nanti kayak gini. Jadi apa? Jadi belah ketupat. Kalau tidak siku-siku, jadi belah ketupat. Kalau siku-siku jadi persegi. Ya, gitu. Jadi boleh nggak Bapak bilang kayak gini? Persegi adalah belah ketupat yang sudutnya siku-siku. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Atau dibalikin misalkan, boleh nggak kayak gini? Belah ketupat adalah persegi yang sudutnya tidak siku-siku. Boleh nggak? Hah? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kan persegi mah udah ciri utama siku-siku. Jadi jangan ya, tidak boleh ya. Gitu. Nah, itu bagus. Itu berarti kalian sudah menemukan definisi dari masing-masing apa? Duga sifat dari masing-masing segi 4. Ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada pertanyaan, jika ada kesulitan, belum paham apa saya yang mana? Tidak ada? Ya, jadi secara garis besar, ya, sekali lagi segi 4 terbagi menjadi 3 berdasarkan sisi pembentuknya. Satu ada yang gimana? Ada yang tidak. Iya, suaranya dikeluarkan. Itu apa? Yaitu apa? Atau kayak kompak itu ini mana. Sekali lagi. Jadi kesimpulannya segi 4 itu ada berapa jenis? 3 jenis ya, segaris besar berdasarkan sisi pembentuknya. Yaitu yang pertama, tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. Apa? Layang-layang. Namanya layang. Layang. 2, Memiliki letak sepasang sisi yang sejajar. apa namanya? Trapesium. Terus, Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. apa namanya? Jajar genjang, belah ketupat, persegi panjang, persegi. Nah, itu bisa dijadikan definisi oleh kalian, ya. Yang tadi berarti definisi layang-layang segi 4 yang tidak memiliki pasangan sisi yang tidak pakai segi 4 yang depannya. Definisi layang bisa dijadikan definisi oleh kalian. Definisi trapesium berarti gimana? Pakai segi 4 awalnya. Segi 4 yang memiliki tepat. Nah, gitu ya. Jadi bisa dijadikan definisi oleh kalian ya. Jelas? Nah, kalau jelas, silakan kembali duduknya dengan masing-masing. Kita akan berikan tes. Tulis di buku ya, tesnya ya. Kembali lagi ke kursinya masing-masing. Ini nih tesnya nih. Ada 4 soal. Langsung aja isinya boleh ya. Di kertas aja, di kertas. Atau bisa di kertas lembar bisa, atau di bukunya langsung diisi.
Nanti bukunya kumpulkan boleh. Terserah. Kalau dikumpulkan bukunya mau di kertas selembar boleh. Sekarang kumpulkan. Kasih waktu berapa menit ya? Sekitar 10 menit. Oh. 10 menit ya. Silakan kerjakan. Nomor 1 itu kebaca nggak yang dari belakang? Sebutkan jenis segi 4 berikut ini dan jelaskan secara singkat sifat-sifatnya. Itu apa tuh yang kayak gitu? Terus sifatnya apa saja? Isinya saja boleh, langsung isinya boleh. Ya, mandiri, ya mandiri masing-masing. Apa nomor 1 namanya? Tulis aja apa namanya itu. Terus sifatnya tulis saja. Yang sudah kalian dapat sifatnya apa saja. Yang sudah kalian tadi kolaborasikan dengan teman. Nomor 2 itu bandingkan perbedaan dan kesamaannya. Dari segi 4 yang ini dan yang ini kan sama-sama segi 4. Apa kesamaannya dan apa perbedaannya? Ya, bisa dibuat tabel bisa. Ya. Misalkan nomor 2 isinya bisa gini. Persamaannya apa saja? 1 apa 2. Nanti di bawahnya perbedaannya apa saja. Bisa. Ada jawabannya. Kalau nomor 3 kalian tadi memperhatikan pasti bisa menjawab. Karena kita kan tadi sudah mencoba menghubungkan berbagai sifat. Ya, menyimpulkan. Pasti akan bisa. Nomor 3. Jika jajagenya merupakan segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan belah ketupat juga sama segi 4 yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar dan semua sisinya sama panjang, kesimpulannya apa? Kesimpulan dari hubungan kedua segi 4 tersebut. Yang tadi kan sudah kita belajar. Jadi isinya itu apa? Ya. Kesimpulannya apa tadi teh? Silakan tulis. Ya, waktunya 5 menit lagi.
Yang tinggal kamu pilih, tulis saja benar atau salah, B atau S. Setiap persegi adalah belah ketupat yang suhunya 90 derajat, benar atau salah? Belah ketupat adalah layang-layang yang semua sisinya sama panjang, benar atau salah? Trapesium dan layang-layang tidak memiliki hubungan dengan segi empat lainnya, benar atau salah? Tiga menit lagi, mampunya aja ya. Sudah? 1 menit terakhir. Semampunya aja nggak apa-apa. Jadi Bapak ingin tahu bagaimana kalian bisa mencerna pembelajaran hari ini. Apa-apa semampunya. Kalau udah, boleh dikumpulkan bukunya atau kertasnya. Mau sama bukunya nggak apa-apa, bukunya kumpulkan. Punya kertas selembar, boleh kumpulkan kertasnya. Juga semua Bapak akan dipoto ya. Perlu fotonya saja, perlu foto buku, foto hasil kerja kalian.
waktunya habis. Tidak ada yang mengerjakan. Tolong, Neng, ambil semuanya bukunya sama-sama. Ambil. Nanti yang nilai, udah kasih nama belum? Kasih nama dulu, kasih nama ya. Kalau bukunya ada namanya nggak? Iya, kalau nggak apa-apa kalau ada namanya. Kalau bukunya nggak ada namanya, kasih nama di buku. Kan ada yang nggak pakai sampo nih buku teh ya. Kalau kelas yang laki-laki mau nggak pakai sampo. Kita ranjang. Oh itu juga nggak pakai sampo. Kalau pakai nama, tapi pakai nama, udah? Iya. Ya, ambilkan saja bukunya ya. Udah, sebisanya aja lah, semampunya. Baik, di akhir pembelajaran ya. Ayo cepat, seadanya aja nih. Berikan saja apa-apa lah. Nanti nilai bisa di-upgrade. Ya, bisa di-upgrade dengan nilai remedial gampang. Ya. Oh, bukan. Sebelum kita tutup, kita refleksi dulu. Ya. Itu refleksi menilai kelebihan dan kekurangan yang kita rasakan pada pembelajaran hari ini. Itu namanya refleksi. Ya, coba. Yang pertama tentang materi pembelajaran. Ya, coba kita flashback lagi, kita refleksikan. Belajar apa kita hari ini teh? Belajar apa? Jenis dan sifat segi empat. Ya, tadi kan sudah disimpulkan ya. Sudah bisa ya? Jadi secara garis besar segi empat itu definisinya dulu apa? Definisinya tadi apa? Segi empat, definisi secara umumnya. Tadi yang ada di PPT tayangan. Apa segi empatnya tadi? Tadi apa? Tadi yang menjawab tes siapa ya? Segi empat adalah empat sisi dan empat titik yang ketiga titiknya tidak segaris. Itu jangan lupa ya, nanti di pelajaran berikutnya kita akan berguna ya. Kemudian secara garis besar segi empat ada berapa jenis tadi? Ada 3 jenis. Satu ada yang tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar. ya, dua ada yang Memiliki tempat sepasang sisi yang sejajar. 3 ada yang Memiliki 2 pasang sisi yang sejajar. yang tidak memiliki pasangan sisi yang sejajar apa? Layang. Yang layang. Yang memiliki tepat sepasang sisi yang sejajar apa? Trapesium. Trapesium. Yang memiliki 2 pasang sisi yang sejajar? Jajar genjang dengan anak-anaknya ya. Jajar genjang dan anggotanya. Yaitu apa saja? Belah ketupat, persegi panjang, persegi. Ya, jadi belah ketupat, persegi panjang dan persegi itu bagian dari jajar genjang. Tidak. Jadi kita tulis aja bahwa segi empat ada 3 jenis. 1 layang, ya. 2 trapesium, 3 jajar genjang. Ya. Nanti pakai sifat tambahan. Jajar genjang yang semua sisinya sama panjang jadi apa? Jadi belah Ketupat. ya. Jajar genjang yang semua sisinya sama panjang jadi belah. Jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku jadi apa? Persegi panjang. Jajar genjang yang semua sudutnya siku-siku dan semua sisinya sama panjang Persegi. ya, paham ya? Nah, sekarang kita nilai bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran matematika dengan Bapak. Ya, coba cung. Boleh aja mau kelebihan, mau kekurangan, mau kritik, Pak saya misalkan nggak paham, bisa ya. Atau mau Pak saya misalkan
lebih mengerti atau gimana, silakan. Terserah lah. Siapa? Saya mau mewakili. Mewakili atau 2 orang aja. Cung, siapa? Setelah mempelajari matematika saya gimana? Hari ini ya, pelajari matematika hari ini. So, silakan Cung. Perwakilannya 1 orang. Siapa? So, Acung. Jangan malu-malu menilai Bapak, menilai pembelajaran kita hari ini. Ya, boleh. So, Neng, gimana? Pelajaran matematika hari ini sangat mudah dipahami. Sangat mudah dipahami. Kekurangannya ada nggak? Coba. Apa kekurangan juga? Yang kamu rasakan apa? Misalkan. Atau kayak yang lain, kekurangan yang lain sih. Ada nggak? Selain yang lain, selain itu ada lagi yang kamu rasakan. Pak, saya ngantuk. Ya nggak apa-apa, bicara aja misalkan. Nggak apa-apa, tidak akan dimarahi. Sok Cung, 1 orang lagi. Jangan malu-malu. Ayo 1 orang lagi. Ayo Ngacung. Ayo. Bapak tunjuk ya. Masa kamu punya perasaan kan? Punya perasaan nggak? Apa yang saya rasakan hari ini? Mesti kuat hayang jajan. Ya. Sok hari bicara aja nggak apa-apa. Cung, itu namanya refleksi ya, menilai. Ya. Sok, ya Ila, iya silakan. Apa Sok? Apa yang kamu rasakan selama mempelajari matematika hari ini? Atau mau komentari Bapak? Boleh. Sok. Coba. Ayo. Neng, ada nggak? Hah? Oh, deg-degan, nggak apa-apa. Belajar sama Bapak karena baru pertama kali. Padahal Bapaknya orang baik sebetulnya, ya, ramah, baik, tidak pemarah, gitu. Rajin menabung. Ya, deg-degan, jangan deg-degan atuh. Tapi kalau deg-degan itu kan manusia hidup, ya. Kalau tidak deg-degan, nanti bahaya dong. Kamu deg-degan? Deg-degan. Kamu deg-degan? Apa juga deg-degan sama, ya. Kalau masalah deg-degan mah ya. Iya, terima kasih lah. Cukup mungkin itu refleksi untuk hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa menambah ilmu dengan mempelajari matematika materi ini bersama Bapak. Lanjutkan tadi bahan ajar, bawa aja ke rumah, ya. Itu sebagai bahan bacaan kalau mau perbanyak fotokopi masing-masing ya dengan uang sendiri ya. Mau minta ke Bapak ya. Itu saja ya. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan Kifaratul Majelis. Jangan lupa pembelajaran berikutnya apa? Setelah materi ini apa? Segi. Kamu udah segi 4 segi 3. Nanti kamu kalau punya LKS, kalau punya buku paket dari sekolah atau di perpus, baca-baca dulu supaya tidak terlalu luas, tidak terlalu kaget kalau ditanya nanti supaya bisa ya tentang materi sifat-sifat segitiga itu ya, jangan lupa. Terima kasih. Kita tutup dengan doa Kifaratul Majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.